wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bunda-bunda dan Bapak sekalian. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif tanggal 26 Agustus tahun 2024. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Bunda Heni selaku Kepala Sekolah. 3. Materi praktik yang akan disampaikan oleh Bunda Lili Sumarni. Dan 4. Penutup. Baiklah, untuk memulai acara ini mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu sambutan dari Bunda Heni selaku Kepala Sekolah. Monggo Bunda Heni kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan Bapak dan Ibu serta Bunda UPTTK Negeri Pembina Budaya Pemaca yang saat ini sudah berkenan hadir menghadiri acara berbagi praktik diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bunda Lili Sumarni. Kedua kalinya kesempatan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Di sini tidak banyak yang saya sampaikan. Bunda Lili perlu kita ketahui bahwa beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oku Selatan. Saya selaku kepala sekolah berbangga diri dengan pencapaian yang dicapai oleh Bunda Lili. Semoga dengan Bunda Lili mengikuti kegiatan program guru penggerak, saya berharap sekolah kita UPTTK Negeri Pembina Budaya Pemaca semakin maju, semakin berjaya, dan dalam pembelajarannya tentu dalam pembelajaran anak-anak bisa meningkat mutu pendidikan anak-anak UPTTK Negeri Pembina Budaya Pemaca sesuai dengan visi misi yang sudah kita susun bersama. Mungkin itu saja harapan dari saya ke depannya. Terima kasih Bunda Lili. Lanjutkan, saya selaku kepala sekolah dan bunda-bunda yang ada di UPTTK Negeri Pembina insya Allah akan mendukung penuh kegiatan calon guru penggerak ini. Lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bunda Heni. Acara selanjutnya yaitu materi praktik yang akan disampaikan oleh Bunda Lili Sumarni. Kepada Bunda Lili kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, Bapak dan Bunda-bunda semua yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih banyak dengan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif, yaitu tugas kami aksi nyata modul 1.4. Kalian yang sudah sempat hadir di UPTTK Negeri Pembina Budaya Pemaca dalam rangka kita sama-sama menyaksikan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini saya selaku calon guru penggerak ingin menerapkan budaya positif di sekolah ini. Lanjut. Ya, di sini sebelum memulai acara, mari kita bersama-sama kita membentuk kesepakatan forum dulu ya Bunda-bunda dan Bapak. Di sini saya sudah menulis dua kesepakatan forum. Yang satu menjadi pendengar yang baik. Tentunya menjadi pendengar yang baik itu adalah salah satu contoh kita sebagai seorang guru, di mana ketika kita menghadiri sebuah acara itu kita tentunya dan narasumbernya tentunya mengharapkan semua peserta bisa menjadi pendengar yang baik. Nah,
Iya, di sini kita sama-sama menghargai siapapun kita, anggota kita yang hadir di ruangan ini. Ya baik itu kita memang sebagai guru TK ataupun guru SD ataupun kemungkinan ada warga sekolah yang memang hadir di hari ini. Nah, itulah kesepakatan yang sudah saya buat doa ini, dan saya meminta anggota yang sudah hadir, ibu-ibu dan bapak semua yang sini bisa menambahi kesepakatan forum kita. Ya baiklah Bunda, kalau ada yang berkenan untuk menambahi kesepakatan forum. Ya Bunda Yeti. Baik Bun, saya akan menambahkan satu, yaitu mohon izin ketika akan meninggalkan ruangan diskusi. Iya. Mohon izin ketika akan meninggalkan ruangan diskusi acara kita pada hari ini. Iya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, boleh dengan Bapak Randy yang mau menambahkan atau bunda-bunda yang lain kesepakatan forum kita. Satu lagi untuk tambahan, mungkin bisa ditambahkan untuk disiplin. Ya, disiplin saat di dalam ruangan. Ya, itu saja. Bisa ditambahkan lagi. Bisa ditambahkan lagi, Bunda Sus. Sportif ya Bu? Ya, sportif. Kata Bunda Sus, sportif. Ya tentunya kita di dalam acara apapun acaranya, kita memang perlu sportif Dan fokus. Iya, dan fokus. Fokus itu adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Ketika kita fokus dengan apa yang kita laksanakan pada hari itu, maka kita akan mendapatkan ilmu yang kita saksikan waktu acara ini. Semoga kedepannya dengan kita fokus mendengarkan, fokus memperhatikan, kita akan mendapatkan ilmu. Ya, mungkin itu saja kesepakatan forum kita, dan semoga sampai di acara kita berakhir nanti kesepakatan forum ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kesepakatan dari Bapak dan Bunda-bunda semua. Ya, lanjut. Ya, di sini budaya positif ini kita lebih akan arti dari budaya positif adalah seorang guru yang baik harus mampu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut. Ya, ini di sini ada 6 konsep yang harus kita terapkan, yaitu 1, disiplin positif. Ya. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Ya, di mana disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai
kebajikan. Ya, contoh penerapan positif di sekolah merupakan cara penerapan disiplin tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Ya, ini ada beberapa, ada 6 karakter dalam profil Pancasila yang masuk di nilai-nilai kebajikan di sekolah. Ya, di sini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita menerapkan profil pelajar Pancasila ini di sekolah kita, baik itu sebagai guru TK, sebagai guru SD, sebagai guru SMP, SMA dan sederajat. Yang tentunya beriman dan bertakwa ini sangat kita butuhkan untuk anak-anak sebagai bekal anak-anak untuk kedepannya. Itulah modal kita, dan mungkin bunda-bunda juga tahu seperti apa bunda contoh beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di sekolah kita. Bisa bunda sebutkan contohnya bunda? Apa bapak Pak Repi? Iya. Iya, di TK, di SD selama ini kita sudah menerapkan karakter bagaimana bunda, bapak-bapak contoh dari yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah kita terapkan di sekolah kita, apa contohnya itu bunda? Melaksanakan sholat duha bunda. Iya, sudah sholat duha. Sudah itu kita sebagai guru sudah mengajarkan anak menghafal hadis, surat-surat pendek. Dan situlah kita kalau ketemu juga kita anak-anak tadi mengucapkan salam. Iya. Nah, yang mana memang kita sudah terapkan di sekolah kita, mungkin untuk kedepannya kita bisa menambahi contoh dari yang karakter tadi, yaitu yang ke-1 beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Ya, yang kedua berkebenekaan global. Ya, contohnya untuk berkebenekaan global Bunda Yeti. Berkebinekaan global itu yaitu ketika kemarin kita memperingati 17 Agustus, TK kita mengadakan pawai dengan menggunakan pakaian adat. Iya, itulah kita sebagai guru saat ini di kurikulum Merdeka Belajar dengan kita menerapkan profil pelajar Pancasila, kita sekarang sudah menonjolkan Nusantara kita dengan kita mengenakan pakaian adat di sekolah kita, dan pakaian adat yang bermacam-macam, baik dari Bali, Jawa, Sunda, apalagi adat Palembang yang memang pakaian adat kita Sumatera Selatan. Iya. Yang ketiga yaitu gotong royong. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai orang tua selalu mengajarkan anak kita bergotong royong, baik di sekolah, di rumah. Di mana kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan gotong royong, semuanya akan cepat terlaksana. Ya, apa contohnya kalau di rumah? Gotong royong di rumah yang kita terapkan untuk anak kita. Bisa Bunda kasih contoh? Ya, Bunda Sas. Ayo, Bunda Sas. Contohnya membantu pekerjaan rumah orang tuanya seperti mencuci piring, menyapu. Iya, betul sekali. Gotong royong di rumah itu anak-anak ayo nak kerja sama. Ayo nak, tidak mesti harus cewek yang cuci piring, yang cowok pun bisa. Ayo nak, gimana kalau yang di rumah itu
nanti kita bisa sama-sama makan siang. Anak pasti senang nih diajak tadi. Dengan bergotong royong kita bisa melaksanakan kegiatan di rumah. Nah begitu pula di sekolah. Di sekolah tadi anak membuang sampah, gotong royong di halaman seperti yang telah kita terapkan selama ini. Kalau pagi sebelum bel sekolah, anak-anak kita ajak gotong royong membersihkan halaman, membuang sampah, dan di situ mereka bisa menerapkan nilai profil Pancasila, yaitu gotong royong. Ya. Yang keempat, mandiri. Mandiri ini tentunya pasti sudah kita lakukan di sekolahan kita dan sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu kemandirian. Tentunya untuk TK, SD itu sangat dibutuhkan kemandirian anak tersebut. Misalnya kalau di TK ini Bu, mungkin kalau untuk bunda-bundanya sudah paham. Tapi untuk yang SD karena memang sudah umurnya sudah agak sedikit sudah mandiri dari TK, ya. Di sini dia mungkin kalau baru masuk kemarin, aduh luar biasa, anak-anak ibunya keluar nangis, mau buka bekal tidak bisa, nangis, mau minta tolong belum berani. Mau minum mungkin bingung buka yang botol dari puan, mungkin dari rumah takut ibunya tumpah, nangis. Kenapa nak nangis? Iya bunda, botolnya tidak bisa dibuka, mau minum. Tuh kan, anak tadi di situ kita akan mengajarkan anak, ayo nak. Nah ini kita belajar mandiri di sekolah. Kalaupun anak-anak bunda semuanya belum bisa untuk mandiri, bisa minta bantuan dengan bunda. Nah dan di situ juga bunda harus mengajarkan kepada anak kita bagaimana bunda, kalau anak-anak bunda mau minum dan mau buka bekal, anak-anak ngomong sama bunda ya, bunda tolong buka dulu bekal saya atau botol minum saya. Jadi disitulah kita sudah mengajarkan anak kata-kata yang baik, yaitu minta tolong. Iya. Yang kelima, kreatif. Ya, kreatif ini tentunya sangat bermanfaat untuk anak kita ke depannya, supaya anak-anak tadi bisa menjadi murid impian kita di masa depan. Ya. 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 Kalau di SD atau di TK seperti apa itu, Bu Opi? Kreatif anak di SD, di SD di TK, Bu. mungkin membuat karya Iya. dari barang bekas, mungkin kreatif, dijadikan benda-benda yang bermanfaat, jadikan bunga, gitu ya. Iya, Kreatif anak itu tentunya sekarang sangat diutamakan. Anak di SD tadi diajari oleh gurunya mengumpul. Ya besok nak kita mengumpulkan botol aqua dengan bahannya dari bahan bekas yang sudah digunakan, yang bisa kita olah lagi menjadi keanekaragaman hiasan dinding, bunga, dan tentunya pada 17 Agustus ini kita sama-sama memeriahkan 17 Agustus dengan lomba menghias sekolah, menghias pintu gerbang sekolah, gapura, ya Bunda ya. Baiklah, yang keenam ini bernalar kritis. Bernalar kritis ini tentunya sangat bermanfaat untuk anak kita.
Bisa ada yang bisa memberi contoh bernalar kritis? Kalau untuk bernalar kritis mungkin di mana siswa tersebut kita ajak diskusi pun, kita ajak mereka berdiskusi bagaimana tentang pembelajaran, terus supaya mereka itu imajinasinya terbuka, pikirannya terbuka, kan, bagaimana dalam belajar. Iya, berarti bernalar kritis itu kita mengajarkan anak pemahaman. Dia bisa memahami apa yang kita ucapkan, apa yang kita ajarkan kepada anak tadi. Jadi anak tuh kalau bahasa kita di sini nalar. Apa yang kita omongkan tadi nalar. Nah, ini kita botol ini, kita buat kerajinan supaya merias sekolah kita. Jadi anak tadi sudah bisa, oh yang ini seperti ini, oh biar lebih cantik lagi seperti ini. Mungkin itu kalau untuk kita di TK, di SD, dan juga mungkin bisa lebih lagi diterapkan di SMP, tingkat SMA. Mungkin mereka lebih kreatif ya mudah-mudahan, karena memang umur mereka yang sudah sekian, jadi penalarannya lebih tinggi lagi. Ya. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ketidaknyamanan atau hukuman tadi, jadi kalau bisa Bun ya, Pak ya, kita di sekolah itu kita hindarilah menghukum anak. Karena dengan hukuman tadi anak kita tidak nyaman di sekolah tadi. Dia merasa kalau dihukum itu dia akan ingat. Itulah kadang timbul dendam kalau dihukum. Iya, kalau kita sekarang aku ini hukum, aku gurunya, enggak aku, katanya kan? Enggak Allah, turun bersiwisi anakku. Ternyata kurang benar. Setelah kita belajar budaya positif tadi, mungkin kalau zaman kita dulu, bukan kita menjelekkan zaman kita dulu Pak ya, anak itu mungkin kalau ada salah dihukum, tidak tertib dan upacara dijemur. Dan sampai saat ini ternyata waktu ketemu sama teman, ingat nggak waktu kita dijemur oleh bapak itu di lapangan, jadi dendam anak tadi. Nah, itulah tadi kita sama-sama diajarkan untuk menghindari hukuman. Kita sering kadang budaya apa? Sudah anak itu suruh ini bersih WC, ngapu cukup dia telat masuk ini datang sekolah, nggak tahu jam 7.30 masuk, ngapu baru sekarang. Semoga kita kedepannya bisa memperbaiki tentang motivasi perilaku manusianya. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal si Bunda Sus. Nah, sini dulu nak. Coba beres dulu buku ini. Nanti Bunda Sus berikan permen. Ternyata Bu Opi tidak bagus yang seperti itu, yang memberi imbalan tadi. Karena apa kata Bunda tadi? Kalau kita mengajak anak, menyuruh anak dengan ada imbalan tadi, ketika kedepannya anak itu diajak lagi, tapi kita tidak mengasih kata-kata imbalan tadi, dia akan kakek aku tidak rindu apapun nah ibuku. Iyo, jadi timbullah kurang ikhlas anak tadi. Jadi ternyata kalau dulu tuh kata kita, biarlah kita ngasih imbalan untuk apa? Biar anak tadi semangat.
dikasih makanan. Ternyata kurang betul. Iya. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Seperti itu. Seperti apa ini contohnya ini, bunda-bunda, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Apa kata kita sekarang? Kita berbuat baik. Hai, aku nak berbuat baik dulu, biar mereka lebih menghargai saya. Saya akan memberikan inilah kepada teman-teman, biar mereka oh udah lebih itu baik. Jadi timbul ada yang menghargai. Jadi kalau kedepannya kita tidak memberi apa-apa kepada teman kita tadi atau anak tadi, kemungkinan dia tidak muncul lagi rasa menghargai tadi. Iya, mungkin itu. Di pertengahan acara kita biar lebih semangat lagi, kita speaking dulu ya. Kita berdiri dulu semuanya. Ya lebih semangat tadi. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke Terima kasih. Semoga speaking ini menjadikan kita lebih semangat lagi. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, di mana kita di sekolahan kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas tadi, Bunda, kita harus buat bersama anak-anak kita. Nah, jadi kita bertanya kepada anak tadi. Nah, apa keyakinan kelas? Apa kesepakatan kelas yang harus kita buat supaya kita bisa memandu perilaku anak-anak kita. Ya, di sini ada contoh yang kami buat dan bisa kita tempel di dalam kelas kita. Saya yakin bunda-bunda semua, entah dari TK atau dari SD, mungkin sudah membuat keyakinan kelas kita, ya Bu ya. Jadi kita tempelkan di depan, apa di samping yang sudah kita buat tadi bersama anak-anak. Nah, kalau kami di TK ini mungkin ada sedikit
Kalau di SD mungkin dia lebih agak sedikit beda. Nah, kalau di kelas kami ini keyakinan kelas kami ini Bunda. Saling menghormati dan menghargai. Nah, di sini jadi dia sesama teman kepada guru kita ajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Ya. Yang kedua, berkata sopan terhadap bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Jadi anak itu kita buat kesepakatan. Nah, kita di dalam kelas ini kita bisa sama-sama kita berkata sopan. Kita tanya seperti apa kata sopan itu. Contohnya yang tidak sopan seperti apa. Nah, jadi kita bisa contohkan yang negatifnya dulu. Kalau negatifnya yang berkata sopan tadi, misalnya apa Bunda? Yang negatifnya yang berkata sopan. Kalau ini yang sudah kita buat positifnya. Menggunakan kata-kata yang berawalkan jangan. Ya, misalnya si A ngomong sama temannya, jangan bermain itu. Nah, kan mungkin kedepannya, ayo kita main yuk, main sama-sama. Kalaupun punya temannya kurang, kita berbagi. Jadi ajarlah anak itu ketika contohnya berkata sopan itu, kadang anak itu di waktu main Bunda, itu kata-kata sopan itu sering dikeluarkan karena mungkin kesal yang mainan tadi direbut oleh temannya. Nah, jadi anak itu kita buat kesepakatan kelas berkata sopan terhadap bunda dan teman-teman. Jadi kalaupun dia mau minta tolong sama bundanya, mungkin aktifnya, Bunda, bukakan dulu bekal aku. Bunda, jadi kita ajari anak tadi. Apa Bunda, tolong bukakan bekal saya. Nah, itu yang berkata ya. Yang ketiga, saling menyayangi. Ya, kita mungkin di rumah atau di sekolahan kita sudah mengajarkan anak kita untuk saling menyayangi, dan itu pun bisa kita terapkan di kelas bahwa, nah di sini kalau kita satu kelas berarti kita bersaudara. Jadi kita harus sama-sama menyayangi. Jadi kita harus menyayangi si A, si B, mungkin rumahnya jauh. Tapi kalau sudah satu kelas berarti bersaudara. Jadi dia timbullah rasa saling menyayangi terhadap saudara tersebut. Ya, yang keempat, saling tolong menolong. Ya, mungkin kalau di sekolah saling tolong menolong ya bisa misalnya kita ingin mengambil sesuatu tapi temannya tidak bisa, dan kita sudah melihat dia sepertinya si Adi sulit untuk mengambil buku seperti itu. Jadi kita mengajarkan anak untuk saling tolong menolong. Jadi si A tumbuh rasa ingin menolong temannya tersebut. Ya, yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ini yang positifnya ya, yang di kelas. Mungkin apa Bunda kalau yang kata negatif dari membuang sampah pada tempatnya? Iya. Kalau dulu sering kita melihat tulisan dilarang membuang sampah sembarangan. Sering dulu waktu baru belajar baca dulu pergi keluar ada tulisan dilarang membuang sampah sembarangan.
Memang paham. Oh, berarti di sini, di lingkungan sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tahu kita, tapi sekarang mungkin setelah kita memahami tadi dengan kata-kata yang lebih positif lagi, ya, membuang sampah pada tempatnya atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi yang apa kata Bunda Wapi tadi, tidak ada kata dilarang atau jangan, ya. Yang keenam, tertib dalam bermain. Nah, di sini entah anak, ya silakan. Mungkin entah anak TK, anak SD, anak SMP itu kalau bermain, kalau banyak itu di TK tuh ribut, Bunda, ribut lah, berebut mainan lah, tarik-tarian lah. Ya mungkin mereka tidak pandai seperti itu anak-anak, dunia anak-anak. Tapi dengan kita bersama-sama mengajak Anda untuk membuat keyakinan kelas tadi, kita membuat, kalau negatifnya mungkin direbut mainan seperti itu. Jadi kita buat katanya yang lebih positif lagi, tertib dalam bermain. Nah, tertib dalam bermain ini bunda-bunda, Pak ya, tertib dalam bermain ini mungkin anak sering kita temukan sudah bermain, sudah ditinggalkan, pindah lagi ke mainan yang lain atau keluar kelas, kejar-kejaran lagi sama temannya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas tertib dalam bermain. Anak kita ajarkan, itulah kalau di TK itu ada nyanyian yang anak TK imut-imut tadi. Nah, jadi anak itu tertib dalam bermain, tidak berebut, tidak cemberut. Kalau sudah bermain, mainannya diberesi lagi, diletakkan di tempat semula. Seperti itu. Kalau di TK, di SD juga main di luar, kejar-kejaran ya Pak. Sampai kadang si anak tadi karena sudah terlalu lama main tadi bertengkar. Nah disitulah kadang-kadang kita sebagai guru, nah seperti apa anak ini, mulailah kita akan panggil ke kelas kita. Kenapa? Ditanyakan. Iya, kalau anak sedang nangis, Bu. Kalau misalnya anak tersebut, yang ketujuh, fokus dalam belajar. Jadi kalau bahasa kita di sini, pengen sekali melihat anak ketika belajar itu fokus. Apa yang kita tanyakan, mereka paham. Mungkin tidak di TK saja, di SD, SMP, SMA yang memang sudah anaknya besar-besar. Kalaupun ketika belajar mereka fokus, senang, hati seorang guru melihat anaknya belajar lebih fokus lagi. Ketika ditanya, anak tersebut bisa menjawabnya dengan benar. Kalaupun dia tidak paham, dia langsung bertanya, ayo nak, siapa yang kurang paham dengan apa yang ibu guru jelaskan, yang bunda jelaskan? Anak itu pasti dia akan berkata seperti apa yang telah dia dengarkan, dia perhatikan. Karena fokus tadi, dia bisa bertanya, dia bisa menjawab semua apa yang kita berikan kepada anak. Mungkin di sekolahan kita, anak tadi kadang baru belajar keluar, di luar tadi bermain, kadang mungkin
sudah bosan, jadi tidak fokus lagi. Ya, lanjut. Ya, di sini yang tadi kita sudah sama-sama mendengarkan tentang keyakinan kelas dan kita sama-sama belajar. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Tentunya bunda-bunda semua di sini dan bapak juga sudah tahu seperti apa bertahan hidup. Apa yang kita butuhkan dalam bertahan hidup? Apa contohnya? Itu bunda. Iya, untuk bisa bertahan hidup kita butuh tempat tinggal. Iya, butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh minum. Iya, itulah yang kesatu dari kebutuhan dasar manusia. Butuh pakaian, butuh tempat tinggal, makan, minum. Itulah yang utama. Itulah yang kita cari setiap hari. Ya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalaupun kita di sekolah atau di rumah, kita merasakan kasih sayang seorang guru kepada anaknya, kasih sayang ibu ayah kepada anaknya. Jadi anak tersebut merasa diterima karena kita sudah memberikan rasa kasih sayang tadi kepada anak-anak. Jadi yang tentunya rasa kasih sayang dan rasa diterima itu sangatlah dibutuhkan oleh siapapun, bukan untuk anak saja, untuk kita pun sebagai ibu-ibu, sebagai bapak-bapak, sebagai orang tua, kita sangat membutuhkan rasa disayangi. Ya, yang ketiga, penguasaan. Ya, sudah itu kebebasan. Kebebasan tadi mungkin kalau untuk di anak-anak dia bebas dalam belajar. Anak kepengen, baiklah anak-anak, hari ini kita akan menggambar atau mewarnai. Nah, jadi silakan diwarnai gambarannya. Mungkin dia menggambar pisang, beda-beda warnanya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan ada yang hitam. Dan tentunya kita sebagai guru tidak marah dengan melihat setelah anak mengumpulkan hasil mewarnai tadinya. Misalnya si Abi ini warna pisangnya hijau, ada yang kuning dan ada yang hitam. Nah, tentunya kita akan bertanya kepada anak tersebut. Nah, ini punya Abi pisangnya hijau. Iya, kata si Abi, iya bunda, pisang saya belum masak, masih mentah. Karena mungkin dia melihat di rumah, di sekitar rumah dia ada pisang yang warna hijau. Oh, di rumah tadi ada warna hijau. Dalam pikiran si anak tersebut, sudah warna hijau saja. Nah, dan mungkin si bapak tadi melihat di dalam kulkasnya ada pisang atau di atas meja, di rumah tadi ada yang kuning, sedangkan dia warnai dengan yang kuning. Dan ada juga mungkin anak tadi terpikir pernah melihat pisang yang sudah lama di rumah busuk, hitam. Iya, dipanggang. Jadi anak tadi di dalam pikirannya, kan kemarin ada pisang yang sudah busuk, atau pas misalnya lagi ke kebun makan pisang hitam ya, melihat pisang yang hitam. Nah, sudah itu mungkin juga anak ya ada yang mewarnai warna merah. Karena memang ada pisang pernah saya beli waktu itu, ternyata ada yang merah. Mungkin si anak tadi pernah melihat ibunya atau melihat di pasar
pisang berwarna merah seperti itu. Jadi kalau kita dulu pun mungkin kata guru, nah kenapa kok pisang warna hitam katanya kan? Nah, padahal anak tadi kita buatlah anak itu bebas dalam berkreasi sesuai apa yang dia lihat, apa yang pernah dia lihat, dan yaitu yang kelima butuh kesenangan. Jadi kata ibunya kalau butuh kesenangan itu, nah sudah dulu main tuh, sudah dulu main. Padahal anak memang dunianya bermain. Belajar dulu sama anak tadi. Jangankan anak, bunda ya, kita pun butuh kesenangan, butuh hiburan. Anak tadi butuh bermain, butuh kumpul-kumpul dengan temannya. Seperti itu juga kita butuh kumpul dengan keluarga, dengan teman-teman juga. Yang penting kesenangan tadi di segi positif. Ya, mungkin di sini ada posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin. Yang tentunya kita sebagai guru, entah itu guru TK, SD, SMP, SMA, kita pernah merasakan atau pernah memberi hukuman kepada anak. Ya, misalnya, ayo siapa yang tahu bunda contoh penghukum di sekolah tadi seperti apa? Bunda Nia bisa? Ya, iya. Guru sebagai penghukum tadi bisa. Nah, kenapa hari ini kok pakai sepatu warna merah? Sementara tadi mungkin ada kesepakatan keyakinan sekolah ya Pak ya. Di sekolah itu mungkin sudah membuat keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah bahwa anak diwajibkan memakai sepatu hitam. Nah, sementara anak waktu itu dia memakai sepatu putih atau merah. Jadi si guru ini tadi, sini dulu. Barulah masuk si anak tadi ke dalam kelas. Sini dulu. Anak tadi mungkinlah tahu, sudah tahu yang anak tadi, mungkinlah dipanggil dalam hatinya. Saya pakai sepatunya berwarna merah putih. Jadi mendekatlah si anak ini tadi. Nah, kenapa Abi sudah memakai sepatu warna merah? Kalau Abi sudah memakai sepatu merah, sekarang Abi angkat sampah itu, buang tempat sampah, dihukum. Jadi anak tadi mungkin sama temannya dia malu Pak dalam hatinya, karena itulah kita sebagai guru memberi itu sebagai penghukum tadi. Anak ingat, pasti ingat, karena anak TK, SD, apalagi SMP itu daya ingatnya kuat. Dulu waktu aku sekolah, bapak itu ketemu di jalan, sering marah-marah, ini. Lalu dia tanya, kenapa pakai sepatu merah tadi? Hah? Langsung dihukum. Itulah guru sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dan tentunya kita sebagai guru yang sekarang saya rasa guru-guru atau bunda bapak-bapak sekolah sudah tidak banyak lagi yang posisinya sebagai penghukum, karena kita pada saat ini mungkin sudah sama-sama menerapkan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kedua, membuat merasa bersalah. Anak tadi dibuat merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Itu pasti sering itu kita
terapkan di anak kita. Seperti apa kalau pembuat merasa bersalah? Jadi kalau sebagai teman tadi mungkin, nah ayo sama-sama kita merapikan buku. Kita sama-sama membersihkan halaman. Jadi guru sebagai posisi kontrolnya sebagai teman. Ya. Dan yang keempat, pemantau. Kalau kata sekarang guru enak jadi pemantau. Cukup melihat apa yang dikerjakan anak. Kita melihat kesalahan anak tadi. Yang ini, yang itu. Banyak yang dilakukan anak. Jadi dia sebagai pemantau. Si B tadi ini membuang sampah di situ sembarangan. Si A tadi mungkin mencubit temannya. Semua guru-guru itu sebagai manajer. Dan manajer itu kita tentunya akan mencari solusi dari apa kasus yang dilakukan anak. Misalnya anak terlambat tadi, kita tanya dulu. Kita mungkin lebih ke mencari solusi ya. Kalau manajer tadi tidak marah-marah, tidak menghukum, tidak membuat anak merasa bersalah, ataupun hanya sekedar pemantau. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh seperti yang tadi. Nah, patuhi aturan saya ya. Seperti ini. Awas. Kalau misalnya si Abi melakukan ini, panjang. Awas. Ini. Atau ketemu anak yang mungkin melakukan kesalahan. Kamu selalu saja ya melakukan ini. Dari kemarin ibu lihat kamu melakukan ini, itu, selalu melakukan kesalahan. Itu sebagai guru penghukum tadi serem kalau kita sekarang ya. Kata-katanya memang luar biasa. Iya, selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Nah, mengerjakan tugas anak tadi. Si A selalu terus dari kemarin dikasih tugas terakhir kumpul, dikasih tugas tidak diselesaikan, gitu kan? Jadi guru sebagai penghukum tadinya, ya, yang membuat merasa bersalah tadi. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Seperti kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sudah dari tangan Dina, bunda ngomong seperti ini. Ayolah, memelas. Tidak ada merasa bersalah dengan ucapan guru tadi yang sudah memelas dengan kata-katanya yang lembut. Biasanya gurunya lembut. Nah, sudah itu berapa kali bunda harus memberitahu kamu, nah, karena sayang, kamu sudah berapa kali ngomong, jangan seperti ini, jangan seperti itu, dengan kata-kata nadanya yang lembut. Dan anak tadi merasa dirinya bersalah. Iya. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tentunya anak tadi mungkin dia sayang dengan gurunya. Dengan kata-kata gurunya yang sangat lembut tadi, si anak tersebut merasa bersalah. Padahal si anak tersebut mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan dan dia sayang sama orang tuanya.
sayang sama gurunya. Seperti itu. Posisi kontrol guru sebagai teman. Ya, silakan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bunda, ayo demi bunda, bantu dulu bunda, misalnya ada pekerjaan. Dan dia serasa dengan anak murid tadi sebagai teman. Tolong bunda, tolong bapak, seperti itu. Sudah itu, ayo ingat, tidak bantuan bunda selama ini. Mungkin bunda sudah pernah membantu ya, bantu si anak tersebut dalam pekerjaan apa. Teman tadi merasa sebagai teman guru tadi kan? Iya. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir guru itu teman saya. Dulu ternyata sekarang berubah. Itu di pikiran anak. Kalau kita selalu memposisikan kita sebagai teman, iya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dipilih, bagi diri dipilih, dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Itu sebagai posisi sebagai teman. Ya, yang keempat, pemantau. Ya, guru sebagai posisi kontrolnya pemantau. Memantau berarti mengawasi, seperti tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, ini ada contohnya. Yang guru posisinya sebagai pemantau, peraturannya apa? Pada anak tadi kan, mungkin sudah ada peraturan tadi kan. Dia sekedar memantau anak tadi yang melakukan kesalahan. Misalnya anak tadi, dia selalu mengingatkan peraturan kita apa, ya, apa yang telah kamu lakukan. Mungkin si anak tadi melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, mungkin namanya manusia. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, dan daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ya, ini yang keempat ya. Yang kelima ini tentunya kita sebagai guru sangat
perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini lebih ke mencari solusi. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantauan, dan dengan demikian bisa jadi suatu waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dari sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini ada kata-katanya, contoh kata-katanya. Apa yang kita yakini? Nah, di sini kita kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat, kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Ya, ini apakah kamu meyakininya? Seperti itu kata-katanya. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi manajer, sebagai posisi manajer tadi, dia akan bertanya pada anak, apakah anak tersebut bisa memperbaikinya untuk ke depan. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, seperti itu. Dia kembali ke anak yang melakukan kesalahan tadi, dia kembali kepada dirinya. Kalau kita mencari solusi, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan kedepannya dia akan berkata, iya bunda, kedepannya saya akan melakukan ini sesuai kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Ya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seseorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi tersebut. Karena dia mungkin saat dia melakukan kesalahan, kita akan mengajaknya untuk menerapkan restitusi, dia belum siap waktu itu. Nah, jadi kita merubah posisi kita tadi sebagai teman dulu, sebagai pemantau. Nah, dalam penerapan disiplin yang berorientasi restitusi, tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bertanggung jawab dan akibat dari tindakan mereka. Ini juga memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan menjadi anggota yang lebih baik dalam komunitas sekolah. Nah, di sini Bunda ada contoh sedikit kasus yang pernah kami lakukan di sekolah. Nanti di akhir ini, ya, ini ada salah satu siswa kami yang kami mengajak untuk melakukan restitusi, segitiga restitusi.
Mungkin bisa memaklumi ya, karena si Sisil baru 1 bulan, maksudnya karena kalau di TK baru 1 bulan, jadi berhadapan dengan bunda. Tapi jujur, si Sisil ini, nah sini sayang, dia masuk Pak. Ya itulah kita tadi validasi kesalahan dulu. Ya kita, nah itu tadi kita sudah sama-sama menyaksikan contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah kami lakukan di TK kami, di UPT TK Negeri Pembina Buaya Pembaca. Sekian pemaparan dari saya tentang diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada bunda-bunda semua, kepada Bapak yang telah menyaksikan ini, telah memperhatikan dengan baik dari awal hingga akhir. Ya, dengan berakhirnya acara ini, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, menginjak acara terakhir yaitu acara penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bunda Lili. Semoga apa yang Bunda Lili sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.